Shalom Sobat Home, senang sekali malam sore hari ini saya bisa menyapa teman-teman semua. Shalom, shalom, dan selamat sore. Teman-teman tidak menyangka bahwa hari ini sudah tanggal 2 Juni, waktu begitu cepat berlalu, di mana musim ini tinggal 3 bulan lagi kurang lebih, dan di mana untuk secara Gregorian kita sudah di pertengahan tahun begitu ya. Teman-teman, di bulan Juni ini adalah salah satu bulan yang sangat spesial karena kita tahu bahwa secara kalender, baik pada saat kalender Gregorian ataupun kalender Ibrani, ada sebuah perayaan yang sangat penting bagi semua orang Kristen di seluruh dunia. Bukan cuma orang Kristen di seluruh dunia, tapi juga orang Kristen yang ada secara khususnya juga sebagai Mesianik begitu ya. Dan juga bagi orang-orang Katolik begitu. Salah satu peristiwanya adalah namanya peristiwa Pentakosta atau Roh Kudus. Haleluya. Nah, jadi teman-teman semua, untuk kita pahami bahwa ada peristiwa Pentakosta, di mana penta itu artinya 50 dan ada kosta di sana ya. Jadi 50 hari. Artinya berjalan 50 hari. Ada 7 minggu perjalanan. Haleluya. Ada sebuah rahasia besar yang ingin Tuhan mau sampaikan kepada setiap kita pada perayaan Pentakosta ini. Namun, bagi kalangan-kalangan denominasi, khususnya pada denominasi Pentakosta, seperti Home ya, Home ini ada di Pentakosta, kita selama ini hanya mengambil sisi yang namanya sisi sebuah pencurahan Roh Kudus saja. Sebuah sisi di mana kita mau melihat Roh Kudus dicurahkan, kita mau coba menangkap tentang pencurahan Roh Kudus, dan kita melakukan 10 hari doa pencurahan Roh Kudus setelah kenaikan Tuhan Yesus sampai nanti, begitu ya. Namun, teman-teman semua, kalau kita mau melihat lebih dalam, Pentakosta ini ternyata tidak bisa dikerdilkan hanya sekedar pencurahan Roh Kudus saja. Ada sebuah makna besar di dalamnya. Amin. Sungguh dahsyat teman-teman, ada sebuah makna besar di dalamnya. Oke. Pentakosta memang terjadi pada masa perjanjian baru. Namun kita tidak bisa pungkiri, makna perjanjian baru adalah penggenapan dari gambaran yang terjadi di perjanjian lama. Dahsyat kan teman-teman semua. Perjanjian lama menceritakan makna Pentakosta dan suatu makna yang dalam dan digenapi dalam perjanjian baru. Namun kita tidak boleh hanya berpikiran bahwa Pentakosta hanya terkait dengan yang namanya sekedar seperti pencurahan roh saja, menerima karya-karya roh gitu ya. Tapi dalam makna dalam ada sebuah hal utama yang ingin Tuhan nyatakan. Ada sebuah hal utama yang ingin Tuhan sampaikan dari Pentakosta, khususnya pada season PH ini, itu 5785. Haleluya. Teman-teman semua, Pentakosta PH ini cukup unik. Kenapa unik? Karena kita tahu bahwa ini adalah musim-musim kita harus berjalan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan, dan dari satu kasih karunia kepada kasih karunia, gitu ya. Namun semua ini kita bisa dapatkan ketika kita hidup dalam kepenuhan Kristus. Bagaimana mengalami kepenuhan Kristus? That's why Tuhan mencurahkan rohnya bagi kita. Yaitu adalah roh Allah yang kudus. Rohnya sendiri yang turun, masuk kembali kepada hidup kita. Nafas yang masuk kembali kepada hidup kita. Apa yang pernah dia kasih, mungkin pernah hilang. Bukan mungkin, memang sudah hilang. Nafasnya hilang dari hidup kita ketika manusia jatuh dalam dosa. Namun thanks God, dari awal penciptaan dia sudah memiliki rencananya sampai akhirnya. Maka dikatakan sama Nabi Yesaya, declaring the end from the beginning. Akhirnya mau seperti apa Tuhan telah menyatakan dari awal mulanya. Dahsyat kan teman-teman semua. Dan kita mau melihat ada sebuah rahasia besar yang ingin Tuhan nyatakan bagi kamu dan bagi saya. Ya, teman-teman, kalau kita melihat Pentakosta ini sebenarnya ya, teman-teman semua, Pentakosta ini bahasa Ibrani itu adalah Shavuot, ya. Pentakosta adalah perayaan Shavuot. Nah, perayaan Shavuot ini terjadi di bulan Sivan. Sekali lagi, Pentakosta ini terjadi di bulan Sivan. Nah, bulan Sivan ini adalah sebuah bulan yang ada kondisi menyedihkan dan ada kondisi bahagia. Kenapa seperti itu? Oke. Nah, kita mau mempelajari sedikit demi sedikit maknanya. Oke. Nah, sebelum ke sana teman-teman semua, saya mau mengajak setiap kita melihat
bagaimana sih penanggalan Pentakosta itu? Pentakosta itu dimulai dari hari ini dan besok perayaannya ya. Jadi kalender Ibrani ini lebih dulu daripada kalender Gregorian, teman-teman semua. Jadi perayaan Pentakosta sudah mulai dari hari ini dan besok. Ya, jadi dari nanti jam 6 sore sampai besok jam 5.59 adalah perayaan Pentakosta. Amin, teman-teman semua. Jadi Hak Shavuot Samea. Selamat merayakan perayaan Pentakosta. Teman-teman, Shavuot itu artinya adalah minggu sebenarnya. Jadi Pentakosta, jadi perayaan 50 hari atau perayaan 7 minggu. 49 hari plus 1 hari. Ya. Jadi kita mengerti makna ini bagaimana sih awal mulanya. Namun sebelum kita melihat dari sisi itu, kita mau melihat perjalanan munculnya istilah Pentakosta, teman-teman semua. Jadi ada suatu hal yang sangat menarik bagi kita terkait dengan 7 minggu. Kenapa harus 7 minggu, teman-teman semua? Ada 7 minggu di mana mereka harus mengumpulkan jelai-jelai. Oke? Butiran-butiran dari gandum itu mereka harus kumpulkan. Mereka kumpulkan butiran-butiran gandum itu selama 49 hari. Dan di hari yang ke-50-nya mereka akan berpesta. Mereka akan merayakan Pentakosta itu. Nah, teman-teman, lebih dalam lagi kalau kita mau memperhatikan tentang Pentakosta ini, sebenarnya ya teman-teman ya, kalau kita mau melihat penanggalan kalender Ibrani, Pentakosta ini sendiri dimulai dari tanggal 16, perhitungan dimulai dari tanggal 16 Nisan. Oke, dimulai dari tanggal 16 Nisan. Nah, yang menarik jadi dari setelah Tuhan Yesus bangkit, kayak di tanggal 16 setelah Tuhan Yesus bangkit, di tanggal 16 Nisan itu, Tuhan Yesus 3 hari disalibkan, tanggal 16 Nisan. Di tanggal 16 Nisan itulah di mana Tuhan Yesus itu mulai bangkit dan menyatakan diri selama 40 hari lamanya. Ya. Jadi dari tanggal itu juga, dari tanggal 16 Nisan juga, di situ sebenarnya pada perjanjian lama Tuhan, orang-orang Israel itu mulai mengumpulkan bulir-bulir gandum ya, untuk mereka makan. Nah, jadi tidak kebetulan 40 hari lamanya Tuhan Yesus menyatakan diri, dan ada 49 hari mereka harus mengumpulkan jelai-jelai gandum. Maka disebut Shavuot. Shavuot bermakna minggu. Jadi minggu-minggu. Oke, jadi perayaan 7 minggu. Dalam perayaan 7 minggu sebenarnya mereka itu menikmati apa yang Tuhan prepare. Ya, jadi selama 7 minggu mereka berjalan sampai menuju ke Gunung Sinai. Karena ketika di Gunung Sinai mereka diminta Tuhan untuk berjumpa dengannya, tapi mereka takut. Sehingga hanya Musa yang naik. Dan Musa berjumpa dengan Tuhan, dan akhirnya Musa membawa turun 2 buah batu, namun melihat bangsa Israel ternyata menyembah anak lembu emas. So, mari kita mencoba melihat lebih dalam dari kacamata perjanjian lama tentang apa yang Tuhan nyatakan tentang Shavuot di tahun ini. Pada home sendiri, di bulan ini, di minggu ini, kita akan membahas namanya kasih karunia itu memulihkan identitas. Oke, kasih karunia Tuhan itu memulihkan identitas. Artinya, bagaimana perjalanan kita akan dipimpin oleh kasih karunia demi kasih karunia untuk melihat kepenuhan Kristus dalam hidup kita. Amin. Kasih karunia demi kasih karunia itu bukan sekedar omongan. Kenapa? Karena kita bisa lihat dari kisah bangsa Israel, dari mereka berjalan awal sampai mereka berjalan menuju yang namanya penggenapan 2 loh batu itu Tuhan nyatakan di Gunung Sinai. Perjalanan yang sangat panjang, bagaimana Tuhan benar-benar mendidik mereka dengan sangat ketat. Oke. Jadi kita mau mencoba benar-benar melihat apa sih yang Tuhan mau menyatakan tentang Pentakosta di musim ini. Oke. Kemarin di Home Jakarta saya sharingkan bahwa di musim ini ketika kita ngomongin Pentakosta di tahun ini, kita harus melihat bagaimana ternyata Roh Kudus itu ada untuk sesuatu yang penting bagi hidup kita. Oke. Kita tahu bahwa Roh Kudus itu merupakan janji Bapa. Kalau kita melihat dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-1, Kisah Rasul pasal yang ke-1 ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Teman-teman,
Kita mungkin melihat, oh maknanya cuma kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Tapi mari kita melihat ada suatu hal yang jauh lebih dalam. Oke, ada hal yang jauh lebih dalam. Apa itu? Mari kita melihat pada kitab Lukas pasal yang ke-24. Oke. Kitab Lukas pasal yang ke-24 dikatakan begini, bentar ya. Pada ayat yang ke-49, Lukas 24 ayat yang ke-49 dikatakan seperti ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Jadi teman-teman, sebenarnya Pentakosta merupakan pemberian, penggenapan janji Bapa. Amin. So, yang namanya pemberian penggenapan janji Bapa hanya bisa diterima oleh anak. Nah, bagaimana penggenapan janji ini harus digenapi? Kalau kita lihat lagi dalam Lukas 24 ayat 49. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan tertinggi, kekuasaan dari tempat tinggi. Jadi kita harus berdiam diri. Tidak boleh pergi dari kota di mana Tuhan menempatkan. Artinya kita harus berdiam di tempat yang memang Tuhan tempatkan. Kenapa? Karena percayalah, di tempat di mana kau ditempatkan, sesungguhnya di sanalah Tuhan sedang memberkati hidupmu. Dengan apa? Kekuasaan dari tempat tertinggi. Kekuasaan di sini teman-teman, kalau Indonesia, dalam bahasa Indonesia kita ngomong kekuasaan. Wih, bagaimana dia itu seperti seorang jenderal yang punya kekuasaan yang bisa memerintah begitu ya. Nah, namun ternyata kalau kita mau melihat dalam bahasa Yunani-nya, itu sangat keren. Dunamin. Oke. Sekali lagi, dunamin bermakna bagaimana ada suatu kekuatan yang bisa meledak dan menghancurkan dan menggoncangkan semuanya. Jadi sebenarnya Tuhan memberikan dunamin kepada setiap kita. Oke, dari tempat tinggi. From the heaven above. Kita tahu firman Tuhan berkata bahwa apa yang baik berasal dari Bapamu yang di atas. Keren kan? Jadi ada janji Bapa bagi anak-anaknya. Namun janji Tuhan untuk anak-anak ini butuh kesetiaan. Butuh mentalitas anak, bagaimana mereka tahu bahwa mereka adalah anak yang harus dididik untuk diperlengkapi. Sehingga mereka bisa mengerti ada namanya dunamin dari Tuhan. Dunamin dari Bapa di surga turun untuk memberkati mereka. Bagaimana fungsi memberkati mereka? Fungsinya adalah biar mereka menjadi saksi. Kalau kita lihat ayat 48. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Nah, bagaimana kamu adalah saksi semuanya ini? Kalau kita lihat lagi ayat 47. Dan lagi dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. So, teman-teman semua, mari kita mau melihat betapa sebenarnya Tuhan mau Anda dan saya, kita sama-sama melihat tentang berita pertobatan, berita tentang kerajaan Allah, di mana Kristus mau lahir, dan untuk menyatakan kerajaan Allah. Oke? Dan ini semua merupakan janji Bapa. Tuhan mau mengirimkan janji Bapa bagi kamu dan bagi saya. Janji yang luar biasa indah. Oke. Nah, janji inilah, sekali lagi, tadi menjadi saksi juga diperlengkapi, juga diperkuat juga dalam Kisah 1:8 tadi. Kamu akan menjadi saksiku dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Oke. Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. So, teman-teman semua harus perhatian di sini. Ternyata kekuasaan Tuhan adalah untuk kita menjadi saksi. Artinya menjadi saksi, kita menceritakan apa yang kita tahu, apa yang kita ketahui, apa yang kita mengerti. Sisanya orang itu mau percaya mau enggak, urusannya. Dimulai dari mana? Dari keluargamu. Nyatakan yang menjadi isi hati Tuhan bagi keluargamu. Sesuai dengan janji Bapa yang Bapa berikan lewat Roh Kudus itu atas hidupmu. Amin. Janji Tuhan inilah yang akan menuntun hidupmu melangkah. So, teman-teman semua, sekali lagi, bagaimana kita bisa mengerti yang namanya Syafot 5785 ini? Karena 5785, Syafot yang berbicara bagaimana perkataan Tuhan itu yang akan memberikan tuntunan atas hidupmu sehingga kamu menikmati kasih karunia demi kasih karunia, demi kasih karunia, demi kasih karunia. Namun, ingat syaratnya. Ikutilah
mentalitasnya itu apa? Anak. Kenapa? Apa buktinya mentalitas anak? Roma 8. Kalau kita mau melihat lebih dalam lagi, di Roma pasal yang ke-8, dikatakan begini teman-teman semua ya. Roma 8 ayat yang ke-15. Sebab kamu tidak lagi menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. So, Roh Kudus yang diberikan oleh Tuhan bagi hidup kita merupakan janji Bapa biar kita menjadi anak Allah yang Maha Tinggi. Amin. Syafot 5785 kita diingatkan betapa pentingnya kita untuk berjalan di dalam pimpinan Tuhan. Apa bukti? Kita naik ke ayat di atasnya. Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. So, artinya kita menjadi anak Allah. Mentalitas anak akan ada ketika kamu mau dipimpin oleh Roh Allah. Amin. So, mari buka hatimu, buka pikiranmu, izinkan Tuhan yang menuntun langkah-langkah hidupmu. Karena sesungguhnya hanya anaklah yang mendapat tuntunan demi tuntunan. Karena tanpa mentalitas anak, kita tidak akan melihat tuntunan demi tuntunan dalam hidup kita. So, orang dunia ketika menghadapi masalah, mereka boleh stres. Mereka boleh putus asa. Tapi orang percaya sesungguhnya tidak akan putus asa. Amin. Kenapa kita tidak akan putus asa? Karena kita tahu ada tuntunan demi tuntunan demi tuntunan yang Tuhan berikan bagi kamu dan bagi saya. Amin. Teman-teman, sungguh dahsyat PH di musim PH pada perayaan Pentakosta ini. Karena Tuhan mau mengingatkan kita bagaimana hidupmu dipimpin oleh kasih karunia dan perkenanan Tuhan. Karena hidup yang dipimpin oleh kasih karunia dan perkenanan Tuhan itu akan membuat kau naik level. Karena itu akan membuat engkau bisa mengerti menjadi rahasia Allah bagi perjalanan hidupmu, bagi masa depanmu. Karena Tuhan menulis kisah kita dalam kitab kehidupannya. Namun Tuhan memberikan kepada kita respon kita bagaimana. Dan ini semua fungsinya buat apa? Fungsinya dalam Roma 8 ayat 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. So, Roh Kudus yang berjanji Bapa akan bekerja bersama roh manusia kita untuk kita bisa bersaksi bahwa kita adalah anak Allah dan menyatakan tentang Yesus adalah Tuhan dan Raja. Amin. Lebih daripada itu dikatakan ayat 17 ya. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin. Banyakkan orang hanya mau menerima karunia rohnya saja. So, hanya menitik beratkan Pentakosta dengan karunia roh, khususnya berbahasa roh. Padahal lebih daripada itu, Pentakosta berbicara tentang Tuhan mau memulihkan identitasmu dan identitasku. Bahwa kita adalah anak Allah. Sebagai anak Allah, maka kita harus tahu bahwa kita bisa mengenal Dia, ya Aba, ya Bapa. Lebih lagi, kita menjadi saksinya. Lebih lagi, kita adalah ahli waris Allah. Sehingga janji-janji Tuhan dalam firman-Nya akan digenapi. Amin. Namun semua membutuhkan respon hati kita. Semuanya membutuhkan kamu memilih taatkah, kamu memilih dipimpin oleh roh Allah kah, atau kamu memilih kedaginganmu untuk melangkah. Dalam proses didikan pimpinan Allah, tadi dikatakan, jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Kekristenan ada harga yang harus dibayarkan. Ingat ini baik-baik teman-teman. Menerima Yesus itu gratis. Receive Jesus cost nothing. Kamu gratis, you get it free. Menerima Yesus kamu terima dan gratis, tidak berbayar. Okay. You want to follow Jesus, you should pay. Ada harga yang harus kamu bayarkan. It costs everything. Makanya Tuhan Yesus berikan syarat apa? Mengikuti Dia. Sangkal diri, pikul salib, ikut aku. Menyangkal daging adalah harga termahal. Menyangkal diri adalah harga termahal. Bukan pikiran kita, bukan konsep kita, tapi apa yang Tuhan mau. Wah, itu susah teman-teman. Susah sekali. Bagaimana kita mendesain mana yang merupakan kehendak Tuhan, mana yang merupakan kehendak daging. Bagaimana kita mau melihat apa yang ingin Tuhan kerjakan.
Bagaimana kita melihat apa yang ingin Tuhan nyatakan. Dan kita harus tahu ada tuntunan demi tuntunan yang Tuhan mau kasih. Sama seperti yang dialami bangsa Israel. Kalau kita lihat dalam kitab Keluaran ya teman-teman semua ya. Oke. Kalau kita lihat dalam kitab Keluaran, dari mereka keluar dari bangsa Mesir sampai mereka berjalan menuju tanah perjanjian, Tuhan memberikan tiang awan dan tiang api. Oke. Kalau kalian lihat dengan jelas, dari Keluaran pasal yang ke ternyata teman-teman ya, karena ini tiba-tiba Tuhan ingatkan untuk saya singgung ternyata. Oke, dari Keluaran pasal 13, pasal 13 ayat yang ke-17. Oke. Maaf, kita jangan lihat ayat yang ke-17, kita langsung lihat aja. Oke. Dari ayat yang ke-21. Tuhan berjalan di depan mereka. Pada siang hari ada tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Dan pada waktu malam, Tuhan dalam tiang api untuk menerangi mereka. Sehingga mereka dapat berjalan pada siang dan malam. The day and night. There's the God's guidance. The Lord walk in front of them. Okay. Ayat 22. Dengan tidak berlalih pada tiang awan itu tetap pada siang hari dan tiang api pada waktu malam hari. Guys, Tuhan mengatakan ketika keluar dari perbudakan perjalanan hidup, kita harus dituntun tiang awan dan tiang api. Tuhan sendiri yang menjadi tiang awan dan tiang api. Tuhan sendiri yang berjalan. Perjalanan kekristenan berbicara tentang perjalanan hidup dalam tuntunan. Amin. Kekristenan membutuhkan hati yang mau berbesar untuk mengikuti tuntunan Tuhan. Hati yang tidak menggunakan konsep dan cara berpikirnya. Hati yang tidak menggunakan egonya. Hati yang tidak menggunakan kebenaran diri sendiri. Tapi hati yang mau mengikuti tuntunan demi tuntunan. Karena mereka tahu Tuhan sedang berjalan di depan mereka. Amin. So, that's why pada Shavuot Home yang untuk Bekasi dan Jakarta yang akan diadakan di Cafe Balik Arah, temanya adalah Led by the Grace and Favor. Amin. Bagaimana kita berjalan dan menuju kepenuhan Kristus dalam tuntunan kasih karunia dan perkenan Tuhan dalam keseharian kita. Apa efek dari tuntunan ini? Kalau kita perhatikan lebih dalam lagi pada Keluaran 13 ini teman-teman semua. Kalau kita melihat lagi selanjutnya pada Keluaran 14. Oke. Kalau kita melihat Keluaran 14, saat Firaun mau mengejar bangsa mereka. Kalau kita lihat ayat yang kelima, Tuhan mengubah hati Firaun. Oke. Maaf. Maka berubahlah hati Firaun itu karena berbagai omongan yang dia dengar. Lalu Firaun mengejar bangsa Israel. Oke. Lalu apa yang dikatakan oleh bangsa Israel terhadap kejaran bangsa Mesir itu? Perhatikan omongan bangsa Israel. Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Oh, sorry. Ayat 11 dulu. Lebih keren dari ayat 10, dari ayat 10 teman-teman ya. Mohon maaf. Ketika Firaun telah dekat, orang-orang Israel menoleh. Maka tampaklah orang Mesir itu bergerak menyusul mereka. Maka sangat ketakutkanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Guys, hidupmu dipimpin oleh ketakutan apa oleh tiang awan dan tiang api. Respon manusia sebagian besar terjadi karena ketakutan dan trauma di masa lalu. Apa bukti mereka dipenuhi dengan ketakutan itu? Kita lihat dalam ayat yang kedua, yang 11 dan 12. Ayat yang 11. Maka mereka berkata pada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? 1. Mereka takut mati. Apakah kau perbuat terhadap kami dan membawa kami keluar dari Mesir?
Kedua, ketakutan karena mereka dikeluarkan dari Mesir terus dikejar, gitu kan? Sepertinya mereka sudah melangkah, mereka sudah berjalan menuju tanah perjanjian, tapi kok ada dikejar masalah, dikejar Firaun. Saudara, seringkali kita di dalam Kristen sama. Kita udah takut mati. Kita dibawa Tuhan untuk melihat janji-janji Tuhan dalam destiny kita. Tapi di tengah jalan, baru di perjalanan, kita melihat masalah. Kita melihat bumerang itu. Kita melihat ancaman demi ancaman. Kita melihat didikan yang berat. Apa yang kita katakan? Kamu ingin aku mati ya? Kenapa kamu bawa aku kuliah yang lalu sih? Gitu kan? Terus apa lagi? Ayat yang ke-12. Bukankah ini telah kukatakan kepadamu di Mesir? Jangan mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. 3. Traumatikal untuk mereka menikmati zona nyaman yang lama. Mereka tidak mau dirubah. Mereka tetap mau menjadi budak di Mesir. Mentalitas yang salah, mentalitas yang lama. Bagaimana hidup kita? Apakah kita masih mau melihat mentalitas yang lama? Ataukah kita melihat janji Tuhan? Karena Syafot 5785 sekali lagi berbicara, apakah kamu mau membuang keakuanmu, egomu, dirimu, persepsimu, akal budimu, kepintaranmu sendiri, traumatikalmu sendiri, ketakutan-ketakutanmu sendiri, dan berjalan dalam percaya terhadap tuntunan yang Tuhan berikan. Let the God walk in front of you and just follow Him. Tuhan Yesus bilangnya, percayalah dengan dirimu sendiri. Believe in yourself, right? Dunia mengajarkan percayalah dengan dirimu sendiri. Tapi Tuhan Yesus mengatakan apa? Believe in me. Percayalah kepadaku. Okay. Dunia mengatakan kamu bisa. Apa yang Tuhan Yesus katakan? Kamu tidak bisa kalau tidak dengan aku. So, teman-teman semua, yang saya mau sampaikan di sini adalah, mari kita refleksikan dan ingat baik-baik. Di Pentakosta 5785 ini, kamu tidak akan menangkap apa yang Tuhan mau kalau kamu berjalan dengan konsepmu. Kamu berjalan dengan caramu. You will got nothing. Kamu tidak akan mendapatkan apapun juga. Kenapa? Karena Tuhan ada caranya. Dikatakan dalam firman Tuhan, jalannya di atas jalan kita. Pemikirannya tak terselami lebih dalam dari dalamnya samudra. Siapakah kamu dan saya yang mencoba untuk menjadi sama dengan Tuhan? Lucifer jatuh karena dia mencoba menjadi sama dengan Tuhan. Come on guys. Di musim-musim ini, di Syafot 5785 ini kita diingatkan, hidupmu bukan milikmu lagi, tapi milik Dia. Dan ada Roh Kudus yang dicurahkan. Roh kasih karunia untuk menuntun engkau berjalan dari satu kasih karunia kepada kasih karunia yang lain. Amin. Untuk menikmati janji-janji Allah sebagai ahli waris kerajaan Allah. Amin. Syaratnya jadilah anak Allah yang punya mentalitas yang berubah. Jangan seperti bangsa Israel ini. Lebih lagi kalau kita lihat omongannya. Oke. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Saudara, mentalitas yang terjadi pada orang Israel, mereka lebih milih mati di padang gurun. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu lebih memilih mati dan kondisimu yang masih sama? Ataukah kamu mau terus berjalan untuk menggenapi destinimu? Karena hari-hari ini dikatakan dalam firman, akan semakin banyak orang-orang yang murtad. Kenapa? Karena kita sedang menuju ke akhir dari zaman. Kita sedang menuju ke sana. Oke. Dan dikatakan menuju ke sana, hari-hari ini akan banyak sekali orang-orang yang murtad. Kenapa mereka? Karena mereka mencari yang mengenakan kuping. Mereka tidak mau dididik, katakan firman Tuhan. Mereka tidak mau mengikuti tuntunan sama seperti saya. Mereka udah lihat tusuk tula. Mereka udah melihat kuasa Tuhan. Mereka udah mengetahui ada tiang awan dan tiang api. Siang dan malam mereka berjalan bersama Tuhan. Guys, Tuhan adalah Allah yang mau berjalan bersama kita. Dia sedang mengetuk pintu kita. Terus dia ketuk pintu kita. Dia menantikan kita untuk membuka pintu hati kita.
Karena dialah Allah yang mau berjalan bersama umatnya. Dia tidak jauh di langit, tapi dia ada bersama kita. Dialah Immanuel. Amin. Sebagai Allah Immanuel, Allah yang mau bersama kita, Allah menyertai kita. Dialah Allah yang menyatakan kuasanya. That's why Musa berkata begini di ayat 13. Tapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut. Come on saudara. Kata janganlah takut di Alkitab itu terdapat di ratusan ayat. So, pastikan dirimu tidak takut lagi. Tidak gentar lagi. Bahkan dikatakan berdirilah tetap. Kita harus berdiri. You need to stand. You need to stand with Him. You need to bear with Him. Kenapa? Untuk melihat dan lihatlah keselamatan daripada Tuhan. Untuk kita melihat keselamatan daripadanya. Amin. Karena Dia Allah yang memberikan keselamatan bagi kamu dan bagi saya. Untuk apa? Untuk yang namanya adalah sebelum itu keselamatan yang kami dikasihkan diberikannya hari ini kepadamu. Amin. Teman-teman, ketika Tuhan sudah memanggil engkau keluar dari Mesirmu, Tuhan sudah memanggil engkau keluar dari masa lalumu, Dia mau memberikan keselamatan itu pada hari itu juga. Bukan tahun depan, bukan tahun-tahun yang akan datang, bukan. Tapi hari itu ketika kamu putuskan, saya mau mengikuti Yesus. I have decided to follow Jesus. When you say that words, kamu akan melihat keselamatan daripada Tuhan dinyatakan. Amin. Dengarkan lagi, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Keren gak? Artinya apa? Ada penjagaan Tuhan. Apa buktinya lagi ayat 14? Tuhan akan berperang bagi kamu dan kamu akan diam saja. Amin. Guys, you just need to do yours and let God be the God. Kita tidak bisa menjadi Tuhan. So let God be the God. You just need to do your portion. Kamu hanya perlu melakukan apa yang menjadi porsimu. Tinggal tenang. Nabi Yesaya menuliskan, dalam tinggal tenanglah dan tetap percaya, disitulah kekuatan kita. Come on guys. Kita harus tinggal tenang. Kita harus tinggal tenang. Stand firm. Tidak boleh takut, tidak boleh khawatir, tidak boleh gentar terhadap apa yang terjadi. Kenapa? Karena Tuhan berjalan di depan kita. Ada tiang awan, ada tiang api yang menuntun kita. Amin. That is Shavuot. Itulah Pentakosta. Kehidupan yang menikmati tuntunan demi tuntunan. That's why dikatakan tadi di kitab Roma 8. Bahwa hidup yang dipimpin oleh Allah. Hidup yang dipimpin oleh Roh Allah. Maka kita adalah anak Allah. Kalau kita berkata, saya adalah anak Allah, memang adalah I am the son of God, ya. I'm the friend of God sih, gitu kan. Tapi kalau gitu, I am the son of God, gitu kan. Nah, teman-teman, kalau kita adalah anak Allah, tapi kita tidak dipimpin oleh Roh Allah, kita dipimpin oleh konsep kita dan cara main kita, maka sesungguhnya kita mendustai Roh Kudus. Kita sedang mau bermain-main dengan yang namanya ego kita, dengan diri kita. Kita belum mau menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kita belum mengizinkan Tuhan yang mengambil alih, Tuhan yang berperkara. So teman-teman, di Shavuot PH ini, saya mengingatkan kepada kamu dan untuk saya juga. Mari kita sama-sama cross check hidup kita. Pentakosta tidak hanya sedarkannya roh. Pentakosta tidak sekedar hanya pencurahan Roh Kudus. So boleh doa 10 hari Pentakosta, boleh. Boleh kamu hanya puas dengan ketika Pentakosta mengejar untuk berbahasa sepuas-puasnya. Go ahead. Tapi lebih daripada itu, Tuhan mau kamu masuk kepada kedalaman. That's why Tuhan Yesus ada 40 hari lamanya setelah Dia bangkit. Dia ada bersama-sama manusia, umatnya, murid-muridnya. Dia nyatakan diri satu persatu. Dia tampakkan dirinya sama 40 hari. Kenapa mesti 40 hari? Jawabannya sederhana. Karena 40 dalam bahasa Ibrani memiliki makna kedalaman. Dahsyat kan? Tuhan mau menunjukkan kedalaman. Dan kenapa harus di hari yang ke-50 baru ada pencurahan roh? Berpenggenapan Pentakosta itu.
Karena ketika dengan hari yang ke-50 itu, di situ bukan cuma kedalaman, itu ada 50 ke 40 kan 10 itu 10 hari loh. Dalam 10 hari itu Tuhan, itu artinya kan bahasa Yod. Bahasa Ibrani adalah Yod. Kalau 40 tadi mem, ini 10 itu Yod. Yod itu ngomong the deep worship. Dalam kedalaman yang Tuhan bawa, ternyata Tuhan mau manusia, para rasul, para murid-muridnya waktu itu untuk mengalami kedalaman dan penyembahan. The intimacy, the deeper intimacy with God. Lebih daripada itu teman-teman, Yod sendiri itu adalah huruf awal dari namanya. YHWH. Keren kan? Saya percaya ini akan memblow your mind teman-teman semua. Di mana ternyata 40 plus 10 Tuhan tidak bermain-main. Dan totalnya ada angka 50. Wow, angka 50 teman-teman. Bukan main-main. Mari teman-teman semua kita mau melihat makna yang lebih dalam. So, kita tidak mau hanya terjebak dengan bahasa roh saja. Kita tidak mau terjebak hanya rutinitas 10 hari doa Pentakosta saja, doa pencurahan Roh Kudus doang. Kita tidak mau hanya terjebak dengan namanya konsep-konsep teologi-teologi yang ada tentang ya Pentakosta adalah pencurahan roh adalah ngomongin karya-karya roh, khususnya karya bahasa roh. No. Mari teman-teman kita mau masuk kepada kedalaman yang lebih lagi. Oke. Kedalaman yang lebih lagi seperti makna 40 dan makna yang 10 tadi. Lebih dalam lagi sesuatu hal yang sangat menarik yang ingin Tuhan nyatakan pada kamu dan kepada saya. Sesuatu hal yang ingin Tuhan mau singkapkan pada setiap kita. Dan lebih laginya adalah tentang ngomongin Tuhan mau kita berjalan dari satu kasih karunia kepada satu kasih karunia di dalam tuntunan demi tuntunan. Karena tiang awan dan tiang api berjalan di depan mereka. Amin. Keren kan? Hidupan orang percaya harusnya hidup yang dipimpin oleh Roh Allah. Kehidupan orang percaya harusnya hidup yang menikmati arahan demi arahan. That's why zaman dulu arahan demi arahan diberikan lewat para nabinya, lewat para pelihat. Bagaimana yang hari-hari ini dia mau mengajari kita untuk bisa berkomunikasi dengan dia, tapi dalam ranah menghargai tatanan, dalam ranah menghargai dan tunduk terhadap tatanan. Tatanan dibikin Tuhan agar kita bisa masuk ke dalam rencananya yang besar. Tatanan adalah gambaran dari misteri Tuhan yang ingin Tuhan nyatakan. Sehingga makna Pentakosta angka 50 itu kita bisa mengalami powernya. Ada Tuhan tidak bermain-main dengan kita. Dia ingin menyatakan rahasia yang lebih dalam bagi kamu dan bagi saya. Rahasia yang besar yang ingin dia tunjukkan bagi setiap kita. Mungkin bagi kita berkata bahwa ya sepertinya biasa aja gitu kan. Teman-teman tahu gak 50 itu kenapa itu spesial? Karena 50 itu ngomongin bahasa Ibrani adalah nun. Nun ya teman-teman, nun itu salah satu maknanya adalah benih. Dalam 50 hari dari kebangkitan Kristus sampai pada pencurahan Roh Kudus ini, Syafot ini teman-teman, dalam 50 hari ini kamu sedang memberikan benih atas hidup. Benih apa yang kamu taburkan hari-hari ini atas hidup? Bahkan nun juga berbicara kehidupan. Kamu sedang menanam untuk hidupmu. Ketika kamu tidak mengizinkan Roh Kudus yang memimpin hidupmu, tidak mengizinkan kasih karunia dan berkenan Tuhan yang menuntun hidupmu, sesungguhnya kamu akan melihat, sesungguhnya kamu akan hadapi hidupmu di luar kasih karunia. Mari kita cek hari-hari ini, apakah hidup kita di luar kasih karunia. Maka firman Tuhan, jangan tinggal di luar Yesus. Kenapa? Kalau tinggal di luar Yesus, kita tidak akan berbuah. Maka tinggallah di dalam Yesus. Kenapa? Karena tinggal di dalam Yesus, maka kamu pasti berbuah. Amin. Baik teman-teman, Pentakosta 578 memang kita mau memaknai lebih dalam. Kita mau makan itu lebih dalam. Kita mau tangkap lebih dalam apa yang ingin Tuhan kerjakan bagi hidup kita. Dan ya, besok masih ada today message sekali lagi. Di hari terakhir dari perayaan Pentakosta dalam menurut kalender Ibrani di besok. Jadi saya akan sharing lagi kelanjutan tentang perjalanan yang dipimpin oleh kasih karunia dan perkenanan Tuhan
bagaimana tiang api dan tiang awan berjalan di depan kita, dan kita wajib mengikutinya. Kenapa? Kalau tidak, kita akan tidak menikmati. Kalau tidak, kita tidak akan melihat apa yang ingin Tuhan kerjakan. Kalau tidak, kita tidak akan bisa namanya mengecap kebaikannya Tuhan. Lalu apa yang kita kecap? Rasa marah, rasa pahit, rasa sedih. Terus kita akan memblame semuanya. Kenapa? Karena hidupnya itu tidak dipimpin lagi. Tapi kalau kamu tahu hidupmu dipimpin, kamu akan merasakan gairah demi gairah. Kamu akan menikmati kasih karunia demi kasih karunia. Oke? Dan teman-teman, di bulan Sivan, sekali lagi, Pentakosta ini berada di bulan Sivan. Di bulan Sivan merupakan sebuah bulan yang sangat-sangat unik. Dan bulan Sivan ini juga merupakan seperti bulan yang namanya adalah bulan tentang penuaian. Salah satu maknanya. That's why, ketika Roh Kudus dicurahkan di masa para rasul, janji Bapa mulai dinyatakan, apa yang terjadi? 3.000 orang bertobat. Amin. Itu yang terjadi. Bagaimana dengan hari-hari ini? Ketika perjalanan Roh Kudus terjadi, kita sudah menuai. Apa yang kamu lagi tuai? Apa yang kita tuai? Karena tadi Nun 50 itu ngomongin Nun adalah benih, adalah kehidupan. Benih apa yang sedang kamu panen hari-hari ini? Kehidupan apa yang sedang kamu kecap hari-hari ini, teman-teman semua? Lebih lagi teman-teman, lebih dalam lagi kalau kita mau melihat rahasia ini ya, kalau kita mau mempelajari hal ini lebih dalam lagi ya teman-teman. Dari perayaan Paskah dan pada saat momen perayaan roti tak beragi itu ya, sampai kepada Torah diberikan gitu ya, mereka mengambil omer itu. Dan itu ada maknanya lagi yang sudah dibahas pada seminar kemarin, dan saya nggak akan terlalu singgung. Besok mungkin akan disinggung. Hari ini seperti ini dulu. Kita mau benar-benar menangkap apa yang ingin Tuhan nyatakan. Sekali lagi, karena bulan Sivan ngomongin bulan penuaian. Apa yang sedang kamu mau tuai? Kalau kamu mau keberhasilan, ikuti tuntunan. Ikuti arahan Tuhan. Bahkan di bulan Pentakosta, Tuhan juga berbicara satu rahasia lagi. Kembali kepada posisi. Your position will be restored. Amin. Dahsyat kan teman-teman semua? Lebih dalam lagi, Bapak yang akan disingkapkan. Mari hadiri nanti perayaan Syafot, baik yang ada di Bekasi nanti di Cafe Balik Arah pada tanggal 7 Juni nanti jam 4 sore sampai selesai, dengan perayaan Syafot yang akan ada di Jakarta, di Tangerang Selatan, dan pada tanggal 8 Juni jam 1:30. Pastikan kau hadir dengan pikiran yang terbuka dan hati yang terbuka. Izinkan Roh Kudus berbicara atas hidupmu. Maka kalian akan melihat apa yang menjadi rahasia Tuhan yang ingin Tuhan nyatakan di musim ini, di PH ini, pada saat Pentakosta. Amin. Baik teman-teman semua, izinkan saya untuk melepaskan berkat pada Rosh Hodesh, perayaan awal bulan, tepat the head of the month istilahnya, dan berkat imam. Yehi ratson melfaneha Adonai Elohenu Velohe avotenu sete hades alhenu hodestov ba'adonenu Yeshua HaMashiach. Amin. Dan juga biarkan berkat imam teman-teman terima, sehingga hari-harimu akan menikmati apa yang Tuhan tetapkan atas hidupmu. Yefarika Adonai Feismereha, Yair Adonai Panafeleha Fihuneha, Yisha Adonai Panafeleha Feyashim Leha Shalom. Di dalam nama Yeshua HaMashiach, berkat imam Tuhan atas hidupmu. Dan teman-teman, terimalah berkat ini, bahwa di perayaan Pentakosta ini saya dekretkan dan deklarasikan, hidupmu akan memiliki hati yang terbuka, pikiran yang terbuka, dan kau bisa masuk ke dalam rencana Tuhan, sehingga kau bisa melihat identitas yang Tuhan tetapkan atas hidupmu. Kau bisa masuk kepada kedalaman rahasia Tuhan, sehingga janji Tuhan atas hidupmu semuanya akan digenapi. Di dalam nama Yesus Tuhan,
Amin, amin. Oke, teman-teman, sampai ketemu lagi next week. Bukan next week sih. Besok kita akan ketemu lagi dalam Today Message Special Scaffold ini. Dan bye-bye semua. God bless you all.